Halo Sobat Telitupan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik, selalu diberi kesehatan dan juga selalu diberi keberkahan. Pada episode kali ini saya akan mengajak Sobat semuanya untuk menelusuri dan melihat langsung Desa Senyur yang berada di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Desa Senyur ini merupakan salah satu desa yang paling ujung selatan dari Kecamatan Ancalong. Nah, bagi sobat semuanya yang ingin lebih tahu lagi tentang Desa Senyur ini, simak terus video dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe. Desa Senyur merupakan salah satu desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Kilinjau, Kabupaten Kutai Timur. Desa ini linear dengan desa lainnya yang berada di daerah hulu lain seperti Kilinjau Ilir dan juga Muara Bengkal. Lokasi Desa Senyur berada di muara yang merupakan pertemuan dua sungai. Sisi sebelah timur berbatasan dengan wilayah cagar alam nasional Senyur, sedang di sebelah lainnya lebih didominasi oleh lahan-lahan perusahaan sawit dan juga tambang batu bara. Setidaknya ada 4 perusahaan yang berada di wilayah Desa Senyur, 3 perusahaan sawit dan juga 1 perusahaan batubara. Keberadaan 4 perusahaan tersebut di wilayah Senyur menjadi daya tarik, magnet ekonomi yang membawa banyak orang untuk bertempat tinggal, membuka usaha dan juga berinvestasi. Dengan daya tarik tersebut, wilayah Desa Senyur menjadi desa dengan pertumbuhan yang cukup pesat. Untuk mencapai Desa Senyur, setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan darat dari kota Kecamatan Muara Bengkal. Jarak yang mesti ditempuh menuju Desa Senyur setidaknya hingga 60 km. Sedang jika menggunakan jalur sungai, perjalanan hanya kurang lebih 30 menit menggunakan sampan kecil yang cukup untuk beberapa penumpang saja. Rute perjalanan darat dari kota Muara Bengkal melewati petak-petak perkebunan sawit yang dimiliki perusahaan yang beroperasi di wilayah Desa Senyur. Dalam setiap petak perusahaan perkebunan sawit, terdapat jalan-jalan yang digunakan mengolah sawit dari masa pembibitan, perawatan, hingga proses akhir produksi. Dengan adanya jalan dalam petak-petak sawit yang bergabung dengan jalan akses milik pemerintah kabupaten, menjadi sangat sulit bagi pengunjung yang akan datang ke Desa Senyur untuk kali pertama. Ditambah lagi beberapa rambu sebagian ada yang rusak dan tertutup daun-daun sawit sehingga semakin menyulitkan untuk mencari jalan ke Desa Senyur. Pada episode kali ini saya akan mengajak sobat semuanya untuk melihat atau menyusuri jalanan arah menuju ke Desa Senyur yang merupakan salah satu desa paling ujung selatan dari Kecamatan Muara Ancalong. Nah, ini tadi kita sudah 2 kali tersasar loh. Jadi ikut bro, Senyur bro. Senyur. Nah, ini Senyur. Nah, ini tadi kita sudah 2 kali loh. Jadi yang pertama ini terlalu nyasar 2 kali. Terus yang kedua ini karena jembatan ambles dulu. Jadi kita sempat bingung mencari jalur ke Desa Senyur. Memang lokasinya cukup jauh dari pusat kecamatan Muara Ancalong. Jadi ini saja kita berangkat tadi jam 7 pagi dari penginapan. Kita sekarang sudah jam 9. Jadi hampir 2 jam kita nyari jalur ke Desa Senyur. Nah, ini salah satu sebab kenapa kita sering tersasar ini, karena memang untuk sinyal ini susah loh. Jadi jangkauan sinyal yang paling
baik seperti Telkomsel pun di area ini blank sama sekali, nggak ada sinyal sama sekali. Kemudian alat yang kedua yang kita pakai GPS ini juga petanya jaringan jalan belum terupdate, jadi kita agak kerepotan untuk mencari jalur jalan yang menuju Desa Senior. Permasalahan berikutnya juga karena di sini area jalan ini cukup banyak ya. Jadi karena ini masuk area perkebunan sawit, kemudian jalan-jalannya juga lorong-lorongnya banyak. Jadi kita juga kesulitan karena dimensi jalannya itu hampir sama. Jadi kalau orang tidak pernah lewat sini, ini juga merasa kesulitan. Susah sekali mencari rute jalan. Nah, akhirnya kita tanyakan ke para pekerja sawit yang sedang bekerja itu untuk rute menuju Desa Senior. Itu pun sekali waktu saja, artinya mungkin kalau beruntung ketemu para perawat kebun sawit baru kita bisa bertanya. Ini bayangkan sendiri, ini hampir sepanjang jalan nggak ada orang sama sekali loh. Bayangkan loh, nggak ada orang sama sekali loh. Bayangkan kita mau tanya ke siapa juga, kita pakai patok sepi loh, patok tiang listrik pun belum tentu juga bisa, karena pakai tiang listrik tidak tidak berdiri di sepanjang jalan utama. Kadangkala dia putus di tengah jalan, habis itu nyambung lagi di mana. Nah itu yang kadang juga kita bikin susah. Satu lagi ini loh, kalau melintasi jalanan yang ada di Kalimantan, waspadai kalau terang atau musim kering seperti ini. Ini hampir semuanya dan jalannya tertutup karena debu-debu jalanan. Karena di sini jalannya hampir sebagian besar masih berupa material timbunan seperti sirtu. Nah ini biasanya itu ada kendaraan di depan kita, jadi debunya sampai menutupi ke pengemudi belakang. Jadi harus berhati-hati, harus waspada. Nah iki anu nih bro. Ya iki. Kamu ini. Oke. Bagi lo guys. Yo. Desa Insinyur. Insinyur biasa senior kok. Senior. Nah, ini kita akan coba masuk di salah satu ruas jalan lingkungan yang ada di desa. Ini posisi desanya sebenarnya seperti halnya pemukiman yang ada di wilayah Kalimantan. Jadi kebanyakan mereka tinggal di muara-muara sungai, di bantaran-bantaran sungai. Nah ini posisi permukiman yang bersebelahan dengan sungai. Kita lihat masih banyak balok-balok kayu untuk jalan, untuk permukiman, untuk rumah. Ini dari papan-papan kayu rumahnya. Ini kapal-kapal yang digunakan warga untuk mungkin mencari ikan atau beraktivitas transportasi lewat sungai, yang kemudian disandarkan di pinggir-pinggir sungai. Jadi kita lihat hampir sebagian besar rumah yang ada di sini ini adalah rumah panggung, rumah yang
pakai pancang-pancang kayu ulin, kemudian lantai-lantainya dari kayu. Desa Senyur menarik para pendatang bukan hanya dari wilayah Pulau Kalimantan saja, akan tetapi juga menarik banyak orang dari Pulau Jawa. Beberapa di antara para pendatang dari Pulau Jawa tersebut sudah tinggal puluhan tahun di Desa Senyur. Jenengan pun berapa tahun Mbak teng mriki? 11 tahun. 11 tahun ya. Dulunya dari mana Mbak kalau asal kampung halamannya dulu? Dari Jawa Tengah, Dari Jawa Tengah nggih. Purwokerto. Jenengan sekeluarga sini dengan siapa, atau keluarga atau bapak ibu atau pripun? Bapak Ibu, ikut Bapak Ibu. Nggak Selama 11 tahun itu di sini itu jenengan aktivitasnya napa mawon, Mbak? Sekolah. Oh, jenengan masih sekolah toh ini? Sekolah. Pertama datang ke sini sekolah dari kelas 6 Kelas 6 SD. Oh, sampai lulus SMA. di Muara Ancol. SMA di Senior. Oh, Senior. SD SMP di Muara Calong. Oh, SD SMP di Muara Calong, SMA di Senior. Kalau jenengan sendiri kelahiran di mana, Mbak? Purwokerto atau di sini? Saya lahir di Lampung. Oh, di Lampung ya. Kalau suami asli sini? Asli sini. Oh, asli sini. Orang Iya. Muara Calong. Oh, orang Muara Calong ya. Kalau bapak kali ibu napa? Tani napa pripun? Kerja PT. Oh, PT. Sawit toh, Mbak? Sawit. Sawit ya. Kemudian untuk hari-hari nih Mbak, kayak listrik PLN itu pripun Mbak? Untuk mencukupi kebutuhan listrik itu? Masih pakai genset sendiri. Masih pakai genset ya. Terus kalau untuk solarnya sulit didapat atau ya mudah saja kalau di? Kita kan genset bensin. Oh, bensin. Bensin. Bukan solar ya? Bukan. Masih genset kecil. Masih pakai bensin. Jadi ngikut kadang kalau bensin lagi banyak kalau lagi sedikit ya tergantung. Kalau harian konsumsi berapa liter itu Mbak untuk listrik aja? Kadang kalau lagi boros 4 liter ya kurang. Satu malam itu 4 liter ya? Apalagi kadang ini mesin besarnya rusak, genset yang Oh, kecil. berarti ada dua ini dengan Ada ya. dua. Jadi satu. Kalau lagi irit kadang 2 liter, 1 liter sampai jam 11 malam. Oh, jadi dari jam 6 sore sampai jam 11 malam pakai genset, habis itu Pakai aki. oh aki. Yang Oh, punya pakai aki tenaga surya. oh tenaga pada panel suryanya juga ya. Ada tapi punya orang. Kita punya orang. Kita ada akinya aja. Oh, berarti dari panel itu disimpan di aki terus untuk listrik saja ya, penerangan ya. Penerangan lanjut malam ini. Penerangan lanjut. Kalau untuk air sendiri pripun Mbak dengan memperolehnya ini? Air sementara masih nunggu air hujan. Air Sama hujan. minta sumur bor sebelah. Oh, Tetangga. di tengah sebelah masih ada sumur bornya nih. Dan kalau kehabisan minta sama tetangga. Itu prosedurnya gimana Mbak kalau dari air hujan itu? Airnya ditampung Ditampung. di ini dulu apa toren gitu ya? Ditampung. Kita nggak ada toren, kita pakai apa sih namanya? Yang bak tinggi gitu. Oh, pakai bak tapi nggak ditanam. Istilahnya Biasa. Biasa yang aja. 150 literan. Ya kalau nggak ada hujan berarti ya lumayan susah Mbak ya, repot. Lumayan repot. Pernah Ke sungai kadang. oh ke sungai, ada alternatif lain ya berarti ke sungai. Kadang kalau kita nggak enak sama tetangga ke sungai, mandi di sungai. Mandi di sungai. Tapi selama ini nggak ada masalah ya Mbak dari air sungai itu, apa penyakit kulit atau apa nggak ada masalah? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Malah kalau penyakit kulit banyaknya dari hewan. Mal dari hewan. Kucing, kayak kucing kan sekarang lagi kena infeksi, jamur. Kadang itu aja. Kalau yang lain dari air enggak. Nggak ada ya. Berarti kalau kendalanya selama 11 tahun ini apa Mbak yang menjadi mungkin permasalahan utama untuk tinggal di sini? Ya kalau lagi kemarau gini air. Pasti Sama air ya. Pasti air. Air bersih untuk konsumsi. Air bersih untuk konsumsi air minum ya. Air minum. Oh, sering-sering telat gitu atau enggak? Iya kadang telat. Namanya kadang kendaraan motornya rusak, mau ngambil kan susah. Agak jauh kan. Kalau ngambilnya di mana sih Mbak airnya? Di itu
Oh, kilo 13. Oh, di situ ada kayak apa namanya? Posnya sendiri untuk jual beli. Iya, itu orang jualan. Oh, orang jualan air. Jualan. 5.000 satu galon. Kalau tanam apa istilahnya lahan untuk pertanian jenengan ada atau enggak ada, Mbak? Cuma tanah ini aja 13 kali 50 aja ini. Oh, 13 kali 50. Ya sisanya dipakai untuk rumah. Tanam rumah. Ini niatnya nanti separuh rumah nyambung buat tidur, dapur, sisanya di belakang buat cocok tanam. Oh, iya. Memang agak gersang tanahnya, tanah pasir, tapi diakalin sama solid. Apa? Solid. Solid. Solid itu apa, Mbak? Itu apa namanya? Kayak pembuangannya dari perusahaan itu, dari jangkos. Oh, jangkos buat Tapi, pupuk gitu ya. jadinya pupuk solid itu kan bagus jadinya. Oh, tapi bukan kemasan gitu enggak ya? Enggak. Ya sampahnya sawit aja, terus ditaburin di tanah-tanah Ya. gitu ya. Kalau yang masih basah itu kan masih panas, kita carinya udah kayak tanah. Yang Kalau sudah yang jadi tanah, jadi kayak bubuk gitu ya. bisa dibilang kayak pupuk kompos. Karena dia dari tumbuhan. Jadi lumayan bisa ini ya merangsang tumbuhan untuk apa? Malah lebih Pertanian, subur. malah lebih subur ya. Lebih subur. Ini kan tanah pasir, tapi alhamdulillah bisa aja ditanam. Bisa tanam. Syaratnya ada ininya, solidnya ya, Mbak ya. Ada bantuan solid. Kalau untuk Mbaknya sendiri ini pernah pulang kampung atau enggak, Mbak? Pernah tahun terakhir 2017. 2017 ya. Ya sudah lama sekali, Mbak ya, hampir 6 tahun ya. 6 tahun. Saudara masih banyak, Mbak, di Purwokerto? Kalau Purwokerto kakak ada satu, sisanya keluarga dari bapak sama keluarga mama. Kalau dari keluarga maksudnya kakaknya mbaknya jenengan. Itu masih tinggal di Purwokerto. Kalau sisanya ya di saudara dari bapak sama saudara dari ibu ya banyak di Purwokerto sama di mana? Aji Barang. Tapi kalau saudara dari Jawa ke sini belum pernah, Mbak ya? Belum pernah ya? Belum pernah ada, kadang kita aja. Dulu kakak yang pertama pernah di sini, pas udah nikah tinggal di Jawa. Sekarang kerja di Hotel Java Heritage. Java Heritage Purwokerto. Purwokerto. Kalau ada keinginan balik ke Jawa lagi atau enggak, Mbak? Pastilah, Pasti ya, pasti tetap ada lah. tetap ada ya. Karena mungkin saudaranya masih banyak ya di sana ya. Iya, kayak kemarin kakak habis kecelakaan ditabrak orang itu kan. Di Jawa. Di Jawa itu pengen banget kesana, pengen ikut ngurusin, cuman Ya karena jarak jauh gitu ya, jadi jauh enggak bisa. terus dananya Nah, iya. Kalau bapak ibunya sendiri juga masih ada keinginan pulang ya? banget. Oh, Cuman karena anakku, oh kasihan gitu. anakku. Iya, Terus, iya. ya itu terbentur dana lagi. Kalau ibarat untuk pulang pergi mungkin bisa, tapi untuk makan selanjutnya nggak bisa. Iya, Kita kan cuma mengandalkan warung ini aja. warung ya. Sama suami itu kan kerja Di sawit. Ya. Aktivitasnya berarti kalau kerja di sawit pagi berangkat. tergantung shift. Oh, shiftnya. Alhamdulillah suamiku kan kerjanya agak enak di mesin lampu. Mesin lampu. Oh, bagian mesin lampu ya. Bagian operator mesin lampu. Jadi tergantung shiftnya. Kalau Iya. kerja malam saya di sana. Mm-mm. Nanti kalau kerja pagi saya di sini, suami nanti PP. Oh, berarti suami sama jenengan ini kerja di sawit semua? Kalau saya belum masuk kerja, baru ngantar lamaran cuman belum. Oh, tapi belum pernah masukkan lamaran, tapi belum Udah belum 2 kali ini tapi belum. ada panggilan. Kalau suami kan pertamanya loading. Loading itu angka apa? Muat. Driver atau bukan lain? Muat. Oh, muat buah dari sawit. Buah di bawah ngangkut Ke truk. ke truk. Oh. Pertama itu muat. Muat, alhamdulillah ada panggilan asisten disuruh coba bisa nggak di mesin katanya. Kalau suamiku kan dulu bisa bongkar mesin motor, tahu lah mesin. Iya. Coba-coba training 3 hari langsung lanjut. Oh, langsung lanjut ya. Berarti awalnya dulu memang di loading gitu ya. Terus dikasih pengalaman di mesin, terus naik lagi ya.
Kita harus menyadari bahwa Desa Senyur sangat bertumbuh pada hasil bumi seperti batu bara dan juga kelapa sawit untuk menggerakkan roda perekonomiannya. Bagaimanapun, hasil produksi dari alam semakin hari akan semakin berkurang. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat yang ada. Bisa saja Desa Senyur akan ditinggalkan warganya ketika perusahaan yang menopang perekonomian desa tersebut mengalami penurunan jumlah produksi dan juga terjadi ketimpangan antara ongkos produksi dan juga margin perusahaan. Sehingga perlu antisipasi dan perencanaan yang matang tentang tata kelola ekonomi pembangunan dan juga pemerintahan guna mengurangi ketergantungan terhadap alam dan lingkungan. Jadi tadi sobat semuanya episode jalan-jalan kita di Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancelong, Kabupaten Kutai Timur. Saya harap video ini bisa memberikan informasi tambahan bagi sobat semuanya. Kita jumpa lagi di episode dan video yang lebih menarik. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara klik like, share, comment, and subscribe.